Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen sistem pelatihan yang beranggotakan yang pertama Hanifatul Jannah, Jian Victora, Laura Amara Kirsi, Nadia Septiadi, dan Tessa Sandriani. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang model pelatihan. Nah, model pelatihan ini menurut Murdik dan Ross dalam Amirin 2001-70 mendefinisikan istilah model merupakan abstraksi realitis, suatu penghimparan kenyataan sebab memang model tidak menceritakan perincian atau detail kenyataan tersebut, melainkan hanya porsi atau bagaimana bagian tertentu yang penting saja, atau merupakan sosok kunci atau pokok. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka model pelatihan ini merupakan gambaran secara menyeluruh tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam siklusnya, terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapannya perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan evaluasi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi yang dibacakan oleh Laura Amaraksi. Laura, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu desain pelatihan. Istilah desain pelatihan bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan pelatihan. Selain itu, desain pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematik yang dilakukan sebelum kegiatan pengembangan atau pelaksanaan sebuah pelatihan. Konsep desain pelatihan ini dikemukakan dalam bentuk model. Sebuah model menggambarkan suatu prosedur atau kesatuan konsep dengan komponen-komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya, model desain program pelatihan. Yang pertama ada desain program pelatihan model Dick and Carr. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carr pada tahun 2005 telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Buku yang meraba tulis The System Design of Instruction telah menjadi buku klasik dalam bidang desain sistem pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Laura yang telah membacakan desain tentang pelatihan dan desain program pelatihan. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Kepada Hani, Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersembahkan waktunya. Kemudian model desain program pelatihan yang kedua yaitu model CAM. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Gerald E. Camp pada tahun 2001 berbentuk lingkaran siklus atau Sile. Menurutnya, model berbentuk lingkaran menunjukkan adanya proses kontinu dalam menerapkan desain sistem pembelajaran. Model ini memungkinkan penggunanya untuk memulai kegiatan desain dari fase atau komponen mana saja sesuai kebutuhan sebab bentuknya yang berupa siklus. Model desain ini tergolong dalam taksonomi model yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran individual klasikal, di mana guru dapat menggunakannya untuk menciptakan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas secara efektif, efisien, dan menarik. Kemudian, model desain program pelatihan yang ketiga yaitu desain program pelatihan model IDI dikembangkan oleh University Consortium for Instructional Development and Technology. Model ini pada prinsipnya terdiri mempunyai 3 tahapan, yaitu A. Tahap pembatasan, identifikasi masalah, kemudian tahap
pengembangan, yaitu mengidentifikasi tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penilaian, yaitu tes uji coba. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kita ucapkan kami membacakan model desain program pelatihan model CAM dan desain program pelatihan model IDI. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jan Vicky Alora. Kepada Jan, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya desain program pelatihan model Air Force. Berdasarkan US Air Force Instructional System Development pada tahun 1993, mereka mengembangkan sistem instruksional di 1965. Di tahun 1970, mereka meningkatkan sistem tersebut menjadi 5-step approach, 5 langkah pendekatan yang mencakup feedback, construct, dan flexibility. Selanjutnya, desain program pelatihan model IPI-SD. Rancangan sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, dan melaksanakan, serta menilai pembelajaran. Langkah-langkah ini dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori maupun praktek seperti halnya pada proses ISD dan secara keseluruhan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Jan yang telah membacakan model pelatihan Air Force dan model pelatihan IPI SD. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tessa. Kepada Tessa dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu model desain program pelatihan model BRICS. Model pembelajaran BRICS berorientasi pada perancangan sistem dengan sasaran guru, karena guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional dan yang akan menjadi tim pengembang instruksional. Selanjutnya yaitu desain program pelatihan model kompetensi. Gianni Rosas menjelaskan bahwa ada 6 hal penting yang mengenai pelatihan berbasis kompetensi, yaitu berbasis hasil, kurikulum, kinerja, kondisi, dan standar penyampaian, fleksibel, dan terpusat pada peserta pelatihan, penilaian, rekaman, dan sertifikasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Tessa yang telah membacakan desain program pelatihan model BRICS dan desain program pelatihan model kompetensi. Nah, sampai di sini materi kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.